Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1391. Kakek, aku benar-benar. Sang Hong, aku tahu kamu adalah orang yang lincah, tapi apa yang kamu lakukan sekarang adalah demi anak dan cucumu. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Ketika keluarga mengidentifikasi seorang wanita dengan bakat luar biasa, kamu akan diberitahukan. Ya, Suan Sun pergi. Tang Zichen dengan putus asa meninggalkan istana. Qin Ren benar tadi malam. Tang Zichen pergi untuk berbicara dengan ibunya, berharap dia akan memahaminya. Honger, kakek buyutmu benar, kamu adalah jenius keluarga, dan mereka yang dapat terus memimpin klan Sang di masa depan akan datang dari keturunanmu yang sangat berbakat. Jika klan Sang kita, jadi jenius tidak memiliki anak, maka generasi berikutnya akan hampir punah. Honger, karena kamu adalah keturunan klan Sang, ini misimu, bukan misimu. Tang Zichen menjadi semakin tertekan setelah mendengar kata-kata ibunya. Tidak mudah untuk menjadi seorang jenius, dan bahkan lebih sulit untuk menjadi seorang jenius dari sebuah keluarga besar. Tang Zichen tidak dapat memiliki anak dan cucu yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu juga harus mempertimbangkan generasi mendatang. Ibu Tang Zichen berkata, Honger, kamu dan rumput kecil, kalian berdua jenius, dan kemungkinan anak-anakmu akan terus menjadi jenius di masa depan akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, kamu dan rumput kecil akan memiliki lebih banyak keuntungan beberapa dekade mendatang. Ibu, aku sudah punya beberapa anak, terlalu banyak, aku benar-benar tidak bisa menjaga perasaanku. Honger, meskipun aku juga menyukai mereka, ibu harus mengambil sesuatu atas kemampuan mereka sendiri. Kemungkinan kamu dan Su Meiqian, Liu Xiangyun, Li Xuaner dan anak-anak mereka menjadi kuat di masa depan sangat rendah. Mungkin tidak nyaman bagi Anda untuk mendengarnya, tetapi itulah kebenarannya, dan itu berlaku untuk siapapun di masa lalu atau sekarang. Ibu, aku akan kembali dulu. Tang Zichen kembali ke rumah dengan cemberut. Tang Zichen melihat bahwa adik perempuan sedang meminta Qin Nui untuk berlatih seni bela diri. Mengapa kamu begitu bodoh? Kamu tidak mengerti langkah ini setelah mempelajarinya begitu lama, kata adik kecil dengan agak marah. Qin Nui cemberut, mulutnya kesal. Lanjutkan, jangan berhenti. Tang Zichen sedang sibuk berjalan, dia jarang mengajar pelatihan seni bela diri Qin Nui, jadi mari kita ajari dia dengan baik hari ini. Qin Nui, ayah, ibu memarahimu. Tidak, hanya saja Qin Nui bodoh dan tidak pernah bisa belajar. Oh, tidak perlu terburu-buru, kamu baru berusia 11 tahun. Ayo, ayah akan mengajarimu. Tang Zichen mengajari Qin Nui. Baiklah, kamu hanya berlatih seperti ini dulu. Ya, ayah. Qin Nui pergi berlatih seni bela diri. Qin Ren berjalan ke sisi Tang Zichen dan menghela nafas. Suamiku, jangan terlalu dimanja, kamu harus mengatakannya ketika waktunya tiba. Qin Nui berusia 11 tahun, dan dia masih belum sepenuhnya memahami gaya pertama dari descending, teknik pedang naga. Tang Zichen tertawa, ketika kamu berusia 11 tahun, kamu belum tentu lebih kuat dari dia sekarang. Suamiku, kamu mengolok-olokku. Aku tidak mengolok-olokmu, itu karena kamu terlalu terburu-buru. Suamiku, sekarang tidak bisa dibandingkan dengan waktu kita ketika kita berada di sana, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang melampaui klan, tapi sekarang di sini berbeda. Selain itu, Qin Nui adalah putri dari klan Sang, dia bisa jangan biasa-biasa saja. Sayangnya, setiap orang memiliki nasib masing-masing, tidak seperti kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Bakat Qin Nui tidak jauh lebih buruk daripada milikmu saat itu. Tapi bakatku, di klan Sangmu, sama sekali tidak dianggap jenius. Aku tidak ingin putri kita seperti itu.
Tang Zichen menepuk pertemuan adik perempuannya dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak senior kecil, adikku terlihat sangat tersesat, mungkin dia merasa stres. Di dalam Tang Zichen sedang berpikir apa yang ibuku katakan tidak salah, sayangnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Tang Zichen telah bekerja keras setiap hari, tetapi setelah mencapai tahap akhir kenaikan puncak tidak hanya 1 atau 2 tahun sebelum dia dapat melihat hasilnya jika dia ingin meningkatkan seni bela dirinya. Pernikahan besar Tang Zichen dan Xiao Chao akhirnya tiba. Pada hari ini, seluruh kota kekaisaran, banyak orang datang untuk menghadiri upacara pernikahan. Kakek buyut Tang Zichen sangat senang, dia sangat ingin melihatnya. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. 8 tahun yang lalu, Tang Zichen baru saja melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak dan 8 tahun kemudian, Tang Zichen telah memahami arti dari 6 puncak kesempurnaan. Di ruang rahasia. Setelah memahami 4 kali lagi ke kondisi pikiran kesempurnaan menuruni puncak, saya akan dapat melangkah ke kesempurnaan menuruni puncak. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam. Tang Zichen berjalan keluar dari ruang rahasia. Tahun ini, Tang Zichen berusia 73 tahun. Orang lain berusia 73 tahun dan masih dalam kesempurnaan Master Clan, sedikit lebih kuat tahap awal kenaikan puncak. Tang Zichen, di sisi lain, sudah dalam tahap akhir kenaikan puncak dan telah memahami 6 kali kesempurnaan niat. Tang Zichen sudah secara bertahap menciptakan keajaiban. Sang Jiao itu, yang juga berada di tengah puncak bersama Tang Zichen sebelumnya, masih berada di tengah puncak hari ini, dan Sang Jiao 2 tahun lebih tua dari Tang Zichen, 75 tahun. Di usia 75 tahun, Sang Jiao masih jenius, tapi dia tidak lagi sebanding dengan Tang Zichen. Tang Zichen berjalan keluar dari ruang rahasia. Ayah, seorang gadis muda dan cantik memanggil. Tang Zichen terkekeh. Waktu berlalu begitu cepat. Qin Nui sudah berusia 19 tahun dan telah tumbuh menjadi seorang gadis besar. Bertahun-tahun, Qin Rei mengajarinya siang dan malam, tidak berani mengendur sedikit pun, jadi keterampilan seni bela diri Qin Nui tidak terlalu buruk. Pada usia 19 tahun, dia sudah mencapai tahap tengah alam persatuan. Ketika Tang Zichen berusia 19 tahun, dia masih nongkrong di bumi, tetapi tentu saja waktu dan kondisinya berbeda, jadi tidak mungkin untuk membandingkan. Qin Nui, kamu bermalas-malasan lagi, kenapa kamu tidak berlatih pedangmu? Pada saat ini, adik perempuan keluar dan memerintahkan Qin Nui. Qin Nui mengerutkan bibirnya dengan kesal, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi berlatih pedangnya. Sebagai perbandingan, Qin Nui merasa bahwa ayahnya sangat mencintainya dan tidak pernah mendorongnya untuk berlatih pedangnya setiap kali dia punya waktu seperti ibunya. Qin Ren berjalan ke sisi Tang Zichen dan berkata, "Suamiku, pintu yang tertutup sudah keluar." Tang Zichen tersenyum dan berkata, "Reier, jangan terlalu terburu-buru, Qin Nui juga manusia, jadi dia juga akan lelah." "Suamiku, kamu seharusnya tidak secara membabi buta mengarahkan pelatihan seni bela diri Qin Nui. Jika kamu telah mendengarkanmu selama ini, jangan terburu-buru. Bahwa Qin Nui tidak akan berguna sekarang, aku khawatir dia mungkin tidak akan melakukannya, mencapai tahap bawaan akhir." "Oh, oke, kamu benar." Tang Zichen menyentuh Qin Rei. Sudut alis Qin Rei, secara tidak sengaja akan memperlihatkan sedikit kaki gagak. Tang Zichen menghela nafas. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, itu berarti orang tua mereka mulai menjadi tua. Itu benar-benar pepatah abadi. Qin Ren tertawa, "Suamiku, tetapi kamu terlihat, namun kamu tidak terlihat terlalu tua, masih seperti orang dewasa muda berusia 34 atau 15 tahun. Aku, di sisi lain, terlihat beberapa suara lebih tua darimu, dan di masa depan, kami pasti akan mati lebih dari 100 tahun sebelum Anda."
Reiji, jangan katakan hal seperti itu, masih jauh dari kematian. Hehehe. Tang Zichen memandang Reikin, dalam sekejap mata, mereka telah menghabiskan 20 tahun bergandengan tangan satu sama lain. Aku akan memeriksa mereka. Bagus. Tang Zichen menuju ke Su Meiqian lagi. Su Meiqian sedang melatih pedangnya dan berkata bahwa dia ingin mempertahankan bentuk tubuhnya. Meiqian. Tang Zichen berjalan. Su Meiqian 4 tahun lebih tua dari Tang Zichen, dia sudah berusia 77 tahun ini, dan karena dia yang tertua dia ingin tetap bugar, karena dia tidak ingin menjadi tua dan tidak disukai oleh suaminya. Zichen, kamu keluar dari gerbang. Mengapa kamu berlatih seni bela diri begitu rajin akhir-akhir ini? Su Meiqian berkata, saya berlatih seni bela diri hanya untuk tetap energi, bukan untuk menjadi lebih kuat, dan sekarang saya juga mengalami kesulitan untuk maju, sepertinya seumur hidup saya mungkin akan berakhir terjebak di penyelesaian Grandmaster atau bahkan kurang dari itu. Su Meiqian sekarang berada di tahap akhir Zongxi, tetapi sulit untuk maju lebih jauh. Meiqian, tenangkan pikiranmu, kamu akan melampaui leluhur. Ngomong-ngomong, di mana Sang Su? Suer, teriak Su Meiqian. Tidak ada tanggapan. Su Meiqian mendengus, bocah ini mungkin kabur ke istana bersama Sang Lei lagi. Lari ke istana untuk apa? Apalagi yang harus dilakukan, jemput gadis-gadis. Kamu masih belum tahu Sebelum itu seseorang datang untuk melaporkan bahwa Sang Su dan Sang Lei sedang menganiaya para gadis istana kecil di istana. Aku akan pergi. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa kedua anak ini, tetapi itu normal. Lagi pula, Sang Su berusia 18 tahun dan Sang Lei berusia 17 tahun, mereka berdua remaja. Hanya saja Tang Zichen memikirkan Sang Su dan Sang Lei, tetapi ada rasa sakit yang tersembunyi di dalamnya. Karena Sang Su dan Sang Lei, bakat seni bela diri mereka jauh dari yang diharapkan Tang Zichen. Sang Su berusia 18 tahun dan hanya berada di tengah bakat bawaan, sedangkan Sang Lei juga hanya berada di tengah bakat bawaan. Ini sangat jauh dari Qin Nui, dan tampaknya tidak masuk akal bagi Qin Ren untuk dengan susah payah mengajar Qin Nui selama ini. Itu karena Sang Su dan Sang Lei, yang keterampilan seni bela dirinya jauh dari Qin Nui, yang menyebabkan Su Meiqian dan Li Xuaner merasa sedikit buruk di dalam. Lagi pula, semua orang ingin kelahiran mereka lebih sukses. Tang Zichen hanya bisa menghibur Su Meiqian, setiap orang memiliki takdirnya sendiri, tidak perlu memaksakannya. Bakat Tang Zichen begitu kuat, dan itu mungkin bukan hal yang baik. Setelah itu, Tang Zichen pergi ke Liu Xiangyun, Sangguan Rou, Qi Sueyun, dan Song Yuer, Yuruo, dan lainnya. Akhirnya Tang Zichen tiba di halaman Little Grass. Ayah! Seorang bocah laki-laki segera terbang. Swoosh! Bocah kecil itu segera menghunus pedangnya dan pada saat yang sama berkata, ayah, lihatlah keterampilan bela diri saya. Bocah laki-laki itu membuat teknik pedang turun naga dan meneteskan air. Pada saat itu, seorang wanita berteriak, Jer, jangan kasar pada ayah. Itu adalah rumput kecil. Anak kecil itu sibuk berhenti dan tersenyum hehehe. Tang Zichen memandangi anak laki-laki kecil di depannya, dia baru berusia 7 tahun, dan teknik pedang turun naga sudah sangat kedap air. Jier, tidak buruk, keterampilan seni bela diri Anda telah meningkat lagi, Anda baru berusia 7 tahun, Anda hampir berada di alam Hautian, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Benar putra Little Grass, Sang Ji, bakat ini benar-benar tidak ada orang lain. Saat itu putra Sang Chao, Sang Buping, berusia 9 tahun dan dilatih ke gerbang dalam, sementara putra Tang Zichen, pada usia 7 tahun akan mencapai alam Hautian.
Ayah, jangan khawatir, putraku pasti akan melangkah ke alam Hautian setelah tahun baru, kata Sang Ji dengan mata penuh percaya diri. Hahaha, bagus. Tang Zichen dengan penuh kasih memeluk Sang Ji. Memang anak-anak yang kompetitif dan sukses lebih disukai oleh orang tua mereka. Seperti Sang Su dan Sang Lei, tidak tahu cara berlatih seni bela diri dengan benar dan masih pergi ke istana untuk memprovokasi pelayan istana kecil, itu benar-benar membuat Tang Zichen tertekan. Namun, Tang Zichen tidak bisa berkata banyak tentang mereka karena takut Su Meiqian dan Li Xuaner terlalu banyak berpikir. Tang Zichen sekarang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang ungkapan ibu lebih unggul dari anak laki-laki, tetapi Su Meiqian dan Li Xuaner dan yang lainnya mungkin merasakannya lebih dalam. Suamiku, kamu keluar dari gerbang. Tang Zichen berkata, Cao kecil, sungguh keberuntunganku bisa menikahimu, lihat dirimu, seberapa baik kamu telah melatih Jier. Apakah Perdana Menteri menyalahkan Jier karena tidak sopan? Hahaha, yang akan. Sang Ji itu sibuk berkata, ayah, maaf, saya tidak mau. Anak bodoh, kamu sangat rajin dan rajin belajar, belum terlambat bagi ayah untuk menyukainya. Saat ini, benar, suamiku, sebentar lagi akan ada kumpul keluarga, kalau itu terjadi, Jier kita pasti bisa memamerkan keahliannya di kumpul keluarga. Bagus. Tang Zichen memeluk Sang Ji dan pergi ke aula dengan Little Grace di pelukannya. Di sore hari, di halaman Su Meiqian. Su Meiqian mengeluarkan cambuknya dan menatap pria yang berdiri di depannya dengan marah. Aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa kamu tidak diizinkan memasuki istana lagi untuk menganiaya seorang pelayan istana, tetapi kamu bahkan tidak mendengarkan dan pergi. Apakah kamu akan marah padaku? Sang Su, kenapa kamu tidak bisa saja berjuang untuk nafasmu? Lihat Qin Nui, waktu luang untuk berlatih seni bela diri, dan kemudian lihat Sang Ji, orang baru berusia 7 tahun, orang telah mencapai level apa? Jika Anda terus tidak menyadari kemajuan, yang akan menyesal di masa depan adalah dirimu sendiri. Sang Su berkata, Bu, bukannya aku tidak berlatih seni bela diri, hanya saja aku bukan materi ini. Jika aku memiliki bakat yang sama dengan ayah, aku pasti akan berlatih setiap hari. Selain itu, Sang Ji adalah jenius seperti itu. Di masa depan dia pasti akan menjadi anggota yang kuat dari klan Sang. Kita adalah saudara. Di masa depan ketika saudara laki-laki Sang Ji kuat, dia akan melindungiku. Kamu. Su Meiqian cukup marah untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Aku akan membunuhmu. Bu, aku satu-satunya anak laki-laki yang kamu miliki. Pikirkan baik-baik, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Oh, Su Meiqian menangis karena marah. Aku, Su Meiqian, bagaimana aku bisa melahirkan putramu yang tidak tahu bagaimana maju? Melatih seni bela diri tergantung hatimu, bukankah ayahmu memberitahumu itu? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah memberikan hatimu? Petik 2. Saya. Kamu bahkan tidak melakukannya, kamu pikir itu bukan hal yang tepat dan kemudian kamu menjadi malas, bukan? Bu, aku tahu aku salah. Tang Zichen memandang putranya yang lebih tinggi darinya, pahit di dalam ketika dia masih muda, sangat imut dan mencari seseorang untuk mencintainya, tetapi sekarang dia sudah dewasa, dia benar-benar berubah. Sang Su, dengarkan aku, jika kamu tidak bekerja keras, kamu hanya akan menjadi biasa-biasa saja. Ayahmu memiliki begitu banyak anak, kamu biasa-biasa saja, itu berarti kamu akan mendapatkan lebih sedikit cinta dari ayahmu. Itu juga berarti bahwa suatu hari ayahmu bahkan jarang memikirkanmu. Apakah kamu yakin ingin menjadi seperti ini? Ayahmu dan aku, kami sudah dekat selama beberapa dekade, dia baik padaku, tapi itu tidak berarti aku akan baik padamu juga. Kuharap kau mengerti, keluar dan renungkan. Ya, Bu.
Sang Su berjalan keluar dari aula. Tidak jauh setelah berjalan keluar dari aula, seorang anak laki-laki yang terlihat seumuran berlari keluar dari sudut. Bagaimana kabarmu? Bibi Mei kian memarahimu lagi. Sang Su tertekan. Sang Lei, apakah ibumu tidak mengatakan apa-apa? Hehe, ibuku dengan santai mengatakan beberapa patah kata tentangku dan kemudian pergi. Ibuku kau tahu, berhati lembut, tidak seperti ibumu, benar-benar akan memukul seseorang, hahaha. Sang Su menendang dan berkata, jangan pergi ke istana lagi. Lalu kemana? Hei, aku mendengar dari Sang Jiu bahwa ada tempat yang sangat menarik. Oke, lain kali pergilah. Tang Zichen makan di halaman kecil berumput, lalu mulai mengajari Sang Ji berlatih seni bela diri. Sang Ji adalah putra Tang Zichen yang paling berbakat dan Tang Zichen pasti ingin membangunnya. Yang mulia Sang Hong, selamat. Selamat. Tang Zichen sedang menginstruksikan Sang Ji dalam pelatihan seni bela diri ketika Chen Xiang tiba dan memberi Tang Zichen kabar baiknya. Namun, Tang Zichen tidak tahu kegembiraan apa yang ada di sana. Yang mulia Sang Hong, Sang Mo baru saja secara resmi melangkah ke tahap pertama Return to Void. Tang Zichen tersenyum, ini memang acara yang membahagiakan dan memberi selamat. Sang Mo telah melangkah ke fase kehampaan yang dikembalikan, dan dalam beberapa tahun tenggat waktu kakek buyutku, klan Sangku tidak akan berakhir tanpa kekosongan yang dikembalikan. Ya, jadi malam ini, kakek buyutmu mengadakan jamuan makan di istana, dan aku di sini atas perintah yang mulia untuk mengundangmu ke istana untuk jamuan makan. Namun, jumlah orang di jamuan terbatas, jadi kamu hanya bisa membawa satu orang bersamamu. Baiklah, saya mengerti. Malam itu Tang Zichen membawa Sang Ji bersamanya dan memasuki istana untuk jamuan makan. Itu bagus bahwa Sang Mo telah melangkah ke dalam kehampaan yang kembali, dan tidak ada yang tahu kapan kakek Tang Zichen, Sang Jian akan dapat melangkah ke dalam kehampaan yang kembali. Hanya saja pada acara besar seperti itu, Tang Zichen hanya membawa Sang Ji bersamanya, yang pasti membuat beberapa anak lain merasa sedikit tersesat di dalam. Misalnya, Qin Nui. Ibu, mengapa ayah tidak membawaku ke perjamuan kaisar, kata Qin Nui kepada Qin Rei dengan wajah penuh kehilangan. Qin Ren tersenyum, jangan salahkan ayahmu, ayahmu memiliki begitu banyak anak, tidak mungkin setiap dari mereka bisa menjagamu, jika kamu bisa membuatnya lebih memperhatikanmu, kamu harus berusaha untuk menjadi kuat. Alasan mengapa ayahmu membawa Sang Ji bersamanya adalah karena kaisar kekaisaranmu juga sangat menyukai Sang Ji. Jika kamu juga jenius dan cukup kuat, bahkan jika ayahmu tidak membawamu ke sana, kaisar kekaisaran Anda akan tetap mengambil inisiatif untuk ingin melihat Anda. Mengerti? Dunia adalah tempat yang kejam, dan Anda tidak berhak meminta terlalu banyak jika Anda tidak menjadi manusia yang unggul. Yah ibu, aku mengerti, aku pasti akan melipat gandakan usahaku. Qin Ren tersenyum bahagia, itu bagus, jika kamu seperti dua saudara laki-lakimu, Sang Su dan Sang Lei, maka kamu benar-benar tidak akan memiliki banyak tempat di keluarga di masa depan, bahkan kunjungan ayahmu ke halaman kami akan menjadi lebih jarang. Yah, aku tahu. Qin Nui dengan sadar pergi untuk melatih pedangnya. Tang Zichen memasuki istana dan menghadiri perjamuan malam untuk memberi selamat kepada Sang Mo karena melangkah ke tahap pertama Return Void. Tentu saja, selama perjamuan, putra Tang Zichen, Sang Ji, juga membuat Tang Zichen mendapatkan banyak muka. Kakek buyut Tang Zichen sangat menyukainya, dan Sang Jian juga sangat mencintai cucu Suan yang asli ini, membuat Sang Jian hanya memiliki Sang Ji sebagai cucu Suan ini. Putra dan putri Tang Zichen lainnya, Sang Jian sama sekali tidak tahu, dia juga tidak ingin tahu, ini adalah kenyataan, hanya kemampuan untuk membuat orang mengingat Anda. Sang Chuo juga membawa putranya, Sang Buming, ke pesta itu.
Hanya saja dengan Tang Zichen di sini, pancaran cahaya Sang Cao tidak tersembunyi sama sekali. Sang Cao berusia 75 tahun dan hanya di tengah puncaknya, dia tidak bersinar di depan Tang Zichen, meskipun dia masih jenius. Dari keluarga itu, awalnya, Sang Cao memiliki putra lain, Sang Buming, yang bisa membawa sedikit cahaya untuknya, tetapi sayangnya, Tang Zichen melahirkan seorang putra lagi, Sang Ji, dan Sang Ji juga menutupi cahaya Sang Buming. Jadi, pada jamuan itu, baik Sang yang keras kepala maupun putranya mengalami depresi. Sang Buming sudah berusia 21 tahun, dan alam dianggap sangat kuat karena telah mencapai penyelesaian alam persatuan. Namun, Sang Buming tampaknya tidak menyukai Tang Zichen karena Tang Zichen telah mengalahkannya ketika dia masih muda ketika Sang Buming menindas Qin Nui. Tetapi, ya, Sang dengan keras kepala menjilat Tang Zichen untuk sebuah perubahan. Setelah pesta usai, Tang Zichen pergi ke tempat Sang Jian untuk minum teh terlebih dahulu. "Kakek, kapan kamu akan melangkah ke Returning Void tanya Tang Zichen. "Hehe, Sang Hong, aku tidak menyembunyikan apapun, aku hampir sampai kupikir, dalam 2 atau 3 tahun, aku akan melangkah ke Return to Void Stage 1, aku yakin itu." "Wow, bagus sekali, ketika itu terjadi, klan Sang kita akan memiliki 2 orang kuat lainnya dari fase kehampaan kembali yang duduk di samping kakek." Tang Zichen berkata dengan gembira. Tang Zichen sekarang mulai memikirkan berbagai hal dari perspektif global, lagi pula, Tang Zichen juga harus memikirkan keturunannya, terutama putra-putranya yang tak terbantahkan. Bagaimanapun juga Tang Zichen tetap mencintai mereka dan ingin mereka bahagia dalam hidup mereka, tetapi harapan itu harus diletakkan pada putra-putra jenius dan cucu dari klan Sang, misalnya, Sang Ji. Tang Zichen telah menanamkan ide ke Sang Ji sejak dia masih kecil, memberitahunya bahwa ketika dia menjadi kuat di masa depan, dia harus melindungi saudara-saudaranya dan tidak memandang rendah atau memperlakukan mereka secara berbeda hanya karena beberapa dari mereka kurang berbakat. Sang Ji juga sangat masuk akal, bersumpah di usia muda bahwa di masa depan dia akan melindungi semua saudara laki-laki dan perempuannya, juga adik-adiknya, dan semua klan Sang. Sang Jian menghela nafas. "Kakek, kenapa kamu menghela nafas? Dalam 2 tahun lagi, kamu akan bisa masuk ke Void, tidak perlu menghela nafas Sang Jian berkata, "Sang Hong, bahkan jika aku melangkah ke Returned Void dalam 2 tahun lagi, itu hanya akan berlangsung selama 40 tahun Setelah 40 tahun, Sang Mo dan aku, jika kita belum melangkah ke tahap kedua dari kembali ke Void, maka pada dasarnya itu adalah akhir. Saat itu, bagaimana dengan keluarga? Tidak akan ada satupun jenius di generasi kita berikutnya Awalnya, ayahmu, dia jenius, putraku yang paling luar biasa, tapi sayangnya, dia mati muda, dan banyak klan lain dari generasi yang sama dengan ayahmu juga mati di tangan klan Yuan. Dengan kata lain, dalam keluargamu generasi ayah, klan Sang kami retak. Meskipun saya telah melahirkan lebih banyak putra sejak itu, sayangnya, sejauh ini, tidak ada dari mereka yang memiliki bakat untuk mempertahankan keluarga. Namun, untungnya, di generasi berikutnya, ada 2 orang-orang, kamu dan Sang keras kepala, yang akan mampu mempertahankan keluarga di masa depan. Hanya saja jika ada lapisan yang pecah di tengah, aku khawatir sebelum kalian dewasa, sesuatu akan terjadi." Tang Zichen mengangguk, tidak heran kakek menghela nafas karena generasi penerus kakek, yang merupakan generasi ayah Tang Zichen, tidak memiliki seorang jenius pun yang dapat mempertahankan keluarga.
Dan Tang Zichen dan sang keras kepala, yang masih lebih muda 40 tahun kemudian, ketika Sang Jian dan Sang Mo telah mencapai batas besar mereka, Tang Zichen dan sang keras kepala pasti belum bangkit, dan pada saat itu, generasi yang retak jika terjadi kecelakaan, misalnya, kebangkitan mendadak klan Yuan dan kebangkitan kembali ke kekosongan, maka klan Sang akan menghadapi kepunahan. Oleh karena itu, kakek Tang Zichen, bahkan jika dia melangkah ke Returning Void, dia tidak bisa bahagia memikirkan krisis setelah kematiannya. Tang Zichen sibuk berkata, "Kakek, jangan khawatir, saya akan bangkit secepat mungkin, saya akan menjadi Void yang dikembalikan sebelum batas besar generasi Anda, dan dapat duduk dalam keluarga." Sang Jian tertawa, "Sang Hong, kata-kata pasti akan ini dan itu, lebih baik untuk mengatakan lebih sedikit, itu tidak masuk akal. Saya berusia 162 tahun ini, dan dalam 2 atau 3 tahun ketika saya melangkah ke fase pertama kembali ke Void, saya hanya akan dapat hidup selama sekitar 200 tahun, yang berarti saya hanya memiliki 30 tahun untuk hidup. Adapun Sang Mo, dia berusia 173 tahun ini, dan meskipun dia melangkah kembali ke Void sekarang, dia hanya akan hidup sampai sekitar 200 dan dia akan mati sebelum aku. Dan kakek buyutmu, ya, dia memiliki waktu kurang dari 10 tahun untuk hidup. Masa depan sungguh mengkhawatirkan. Generasi yang retak akan menjadi krisis terbesar di masa depan klan Sang kita." Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampaknya Tang Zichen juga harus keluar lagi dan berkultivasi sampai mati untuk melangkah ke Return Void dalam waktu 30 tahun. Hanya saja selama lebih dari 30 tahun, Tang Zichen harus menerobos dari tahap akhir kenaikan puncak untuk kembali ke Void, sebuah kesulitan yang hampir bisa dikatakan mustahil. 30 tahun untuk mencapai kesempurnaan agung sudah merupakan keajaiban, jadi Sang Jian tidak ingin mendengar Tang Zichen mengatakan bahwa dia pasti akan melakukannya. Tang Zichen berusia 73 tahun ini, dan setelah lebih dari 30 tahun, dia baru berusia 100 tahun, Tang Zichen baru setengah jalan dalam hidupnya, tidak mungkin dia akan mencapai pencapaian yang begitu besar. Tang Zichen bertanya, "Kakek, sepanjang sejarah, berapa umur orang tercepat dalam sejarah yang mencapai titik kembali ke kehampaan?" Sang Jian berkata, "Menurut catatan sejarah yang dapat dicari, orang paling awal yang melangkah ke Returning Void adalah 4000 tahun yang lalu, seseorang bernama Luo Yun, yang berusia 136 tahun dan melangkah ke tahap pertama dari Returning Void. Rekor ini, lebih dari 4000 tahun yang lalu, belum dipecahkan oleh siapapun. Sang Hong, Anda baru berusia 73 tahun ini, bahkan jika bakat Anda dapat dibandingkan dengan Luo Yun, dan Anda juga bisa seperti dia, melangkah ke Returned Void pada usia 136, maka itu masih akan memakan waktu lebih dari 60 tahun. Setelah 60 tahun, saya sudah mati, bahkan jika saya melangkah ke tahap kedua Returned Void, saya akan masih mati. Jadi, kakek buyutmu dan Sang Mo sama-sama khawatir tentang beberapa dekade pemutusan setelah kita mati. Meskipun kita akan mati dan tidak ada yang diketahui, kita semua berharap bahwa klan Sang dapat berlanjut selamanya. Kakek, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang, masih ada lebih dari 30 tahun lagi sebelum gerobak mencapai gunung. Baiklah, ini sudah larut, kamu harus cepat pulang. Bagus. Tang Zichen membawa Sang Ji dan hendak keluar ketika Sang Jian tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar. Kakek, ada apa lagi?" Sang Hong, sang keras kepala, dia akan menikah lagi dalam beberapa hari. Itu tidak normal. Wanita sang kerabi yang akan dinikahinya beberapa hari lagi disebut bunga willow. Willow flower. Bukankah itu yang kau minta untuk kunikahi beberapa tahun yang lalu?
Ya, sayang sekali kamu terlalu cerdas dan tidak menginginkannya, tapi sekarang kamu menikah dengan Sang Cao, Liu Hua ini, bakatnya luar biasa, itu sebabnya aku memintamu untuk menikahinya sebelumnya, dan dia bersedia untuk melakukannya, menikah denganmu. Ada sedikit kesalahan dalam nada suara Sang Jian. Tang Zichen tersenyum, kakek Liu Hua ini memang sangat kuat, tetapi dia adalah wanita yang sudah menikah, putranya lebih tua dari Qin Nui. Bagaimana saya bisa bersedia menikahi wanita yang sudah menikah ketika Anda meminta saya? Sang Hong, suaminya sudah meninggal selama 10 tahun, bukan wanita yang sudah menikah. Itu juga sudah menikah dan punya beberapa anak laki-laki, aku tidak mau. Sang Jian berkata tanpa daya, jadi sekarang hanya murah untuk Sang Stubben. Terdiam itu juga disebut murahan. Tang Zichen tertawa, sang keras kepala menikahi seorang wanita tua dan merasa bahwa dia telah mengambil tawaran. Menikah dan punya anak untuk ditakuti, bahwa Liu Hua masih bisa beregenerasi, dengan dia yang berbakat, jika dia beregenerasi dengan Sang Krach kemungkinan jeniusnya akan besar. Sekarang putramu, Sang Ji, sedikit lebih berbakat daripada Sang Buming, tapi jangan dilampaui oleh putra generasi Sang Stubben. Haha, Sang Jian berkata, lupakan saja, Sang Krabi juga anggota keluarganya sendiri, kamu tidak menikah dengan bunga willow, dia melakukannya, jadi setidaknya air gemuk tidak mengalir keluar. Hanya saja pada saat kamu sudah tua, Anda hanya akan memiliki satu putra di lutut Anda untuk menahan adegan itu, tetapi Sang Cao memiliki beberapa di lututnya, pada saat itu, Anda hanya akan tahu penyesalan, bukan? Sang Jian melambaikan tangannya dan memberitahu Tang Zichen untuk pulang. Tang Zichen meninggalkan kediaman kakeknya bersama Sang Ji. Tang Zichen sedang memikirkan kata-kata terakhir kakek di benaknya. Sang keras kepala juga sangat bekerja keras untuk kesempatan bisa melahirkan keturunan yang lebih berbakat. Tang Zichen rela menikah dengan seseorang yang suaminya sudah meninggal. Tang Zichen menginginkan yang cantik, murni, dan berbakat. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tang Zichen menatap putranya Sang Ji di sampingnya. Sejauh ini, dari begitu banyak anak Tang Zichen, hanya ada satu Sang Ji, yang memiliki harapan untuk mencapai kembali ke tingkat virtual di masa depan, yang disebut menahan adegan. Tang Zichen berkata dalam hati, jika ada kesempatan, saya juga bisa berpikiran terbuka, saya harus selalu memikirkan keturunan saya, jika saya memiliki 2 putra jenius, atau bahkan 3 atau 4, bukankah itu lebih baik? Tang Zichen tersenyum pahit, apakah aku menyerah pada takdir? Sayangnya, ketika saya masih muda, saya berpikir bahwa saya akan menjalani kehidupan yang unik, tetapi pada akhirnya, saya menyadari bahwa itu semua hanyalah jalan yang diambil oleh pendahulu saya, dan sekarang, saya harus berkompromi demi kebaikan anak dan cucu saya, demi kelanjutan 10.000 tahun dari klan Sang. Namun, untuk saat ini, jangan terlalu memikirkannya, bahkan jika Anda menikah dengan wanita jenius, Anda mungkin tidak dapat melahirkan anak yang jenius, hanya saja kemungkinannya tinggi. Hal terpenting sekarang adalah apa yang harus dilakukan dengan generasi yang retak itu di masa depan setelah batas besar kakek Du. Saya harus menyerang lagi untuk memeras potensi saya dan berusaha untuk mencapai kembalinya kehampaan antara 30 dan 40 tahun, sehingga klan Sang dapat dengan aman melewati waktu generasi kesalahan itu. Tang Zichen mengertakkan gigi ke dalam. Kembali ke rumah, Tang Zichen tidur di kamar Little Grace malam itu. Tentu saja, Tang Zichen juga ingin memiliki satu lagi dengan Little Grace, lagi pula, Little Grace sangat berbakat dan kemungkinan memiliki seorang jenius muncul bersamanya bahkan lebih besar. Hanya saja, selama bertahun-tahun, setelah Little Grace melahirkan Sang Ji perutnya tidak bergerak.
Itu sebabnya, Tang Zichen lebih sering datang untuk menginap dengan Little Grace. Mereka yang tidak tahu mengira itu karena Sang Ji lebih jenius. Hanya mereka yang tahu bahwa semua yang dilakukan Tang Zichen adalah untuk keluarga. Di Great Martial Empire, di suatu tempat tersembunyi, sekelompok ikan leaki Yuan tinggal di sini. Seorang lelaki tua dengan tatapan suram yang telah mencapai penyelesaian puncak berkata 30 atau 40 tahun adalah waktu yang cukup bagi saya untuk melangkah ke Void. Hahaha, ketika saya melangkah ke Void, itu akan menjadi hari di mana klan Sang akan dimusnahkan. Ayah, mengapa kamu begitu percaya diri? Beberapa waktu lalu, kota kekaisaran mendapat kabar bahwa Sang Mo, dari klan Sang, telah melangkah ke tahap pertama kembali ke Void, dan saya juga mendengar bahwa Sang Jian hampir di sana juga. Saya merasa putus asa, kemungkinan Yuan klan saya ingin bangkit kembali terlalu rendah, kata seorang pria dengan wajah penuh kehilangan. Tidak, kamu tidak mengerti, kamu tidak bisa melihat permukaan segalanya. Hari ini, di permukaan, klan Sang sangat sigap dan kuat. Tidak ada klan wakil nasional yang dapat menandinginya, tetapi klan Sang memiliki yang lain kelemahan fatal. Apa? Ketika klan Sang dimusnahkan oleh klan Yuan kami saat itu, sejumlah besar anak generasi keempat meninggal, dan dikatakan bahwa klan Sang pada generasi Sang Mo berikutnya tidak ada jenius sejati, yang berarti bahwa hampir tidak ada kemungkinan untuk kembali ke Void. Kemudian, setelah Sang Mo dan Sang Jian mati, tidak akan ada returning Void di klan Sang, dan pada saat itu, saatnya bagi kita klan Yuan untuk membalas dendam dan memusnahkan seluruh klan Sang dalam satu gerakan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa saya akan melangkah ke kembali Void saat itu, tapi masih ada 30 atau 40 tahun lagi, dan saya cukup percaya diri untuk melangkah ke tahap pertama dari Returning Void, dan bahkan tidak akan memakan waktu selama itu. Klan Sang, tunggu saja aku. Yai, ini bagus, aku tidak tahu bahwa klan Sang memiliki kelemahan yang fatal, garis kesalahan, hahaha. Hanya ayah, bagaimana jika generasi Sang berikutnya memiliki seseorang untuk mengisi celah kesalahan itu? Itu tidak mungkin, generasi berikutnya dari klan Sang, hanya 2 orang yang memiliki harapan terbaik untuk menerobos ke Void yang kembali adalah Sang Hong dan Sang Krach. Sang Krach 73 tahun ini, saat ini berada di tengah-tengah puncak ketika dia mencapai kembalinya ke Void. Setidaknya setelah 150 tahun bahwa Sang Hong, bagaimanapun, lebih luar biasa, 73 tahun dan mencapai puncak terlambat. Sayangnya, bahkan jika dia sangat berbakat ketika dia mencapai kembalinya ke Void, dia akan berusia setidaknya 140 tahun atau lebih. Dan Sang Mo dan Sang Jian, bersiaplah untuk hidup sampai 40 tahun kemudian, hahaha. Bagus, Yuan klan kita, bagaimanapun juga kita masih memiliki harapan untuk bangkit, dan kita masih memiliki Yuan Zhan yang paling jenius. Kudengar dia telah bangkit dalam penyamaran, dan ketika Yuan Zhan bangkit di masa depan, dia pasti akan melakukannya, memberikan pukulan fatal bagi klan Sang. Serupa dengan ini, komentar yang bernyanyi buruk untuk masa depan klan Sang tidak hanya di ikan leaki klan Yuan, di kota kekaisaran, 4 klan wakil nasional lainnya, juga mengatakannya di belakang mereka. Mereka semua percaya bahwa klan Sang pasti akan mati ketika mereka mencapai Vault Generation. Di Villa Mawar Hijau Tang Zichen, aula leluhur kecil. Tang Zichen sedang memegang potret seorang pria dengan wajah yang sangat mirip dengan wajah Tang Zichen. Pada saat itu, Ibu Tang Zichen masuk dan berkata dengan heran, "Honger, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya datang untuk mempersembahkan dupa kepada ayah saya," kata Tang Zichen. "Oh, Honger, jarang sekali kamu memiliki bakti seperti itu." Ibu Tang Zichen tersenyum saat mengeluarkan upeti. "Ibu, dulu, ayahku, apakah dia benar-benar jenius?" "Tentu saja,
Ayahmu adalah yang paling luar biasa dari semua putra kakekmu, sama seperti Sang Ji sekarang, yang paling luar biasa dari semua anakmu. Sayangnya, oleh Yuan yang jahat, sayangnya, jangan membicarakannya. Jika bukan karena itu, ayahmu pasti bisa melangkah kembali ke kehampaan di masa depan. Hei, Honger, kenapa kamu berbicara dengan benar tentang ayahmu? Oh, bukan apa-apa, hanya saja aku mendengar banyak pembicaraan akhir-akhir ini, mengatakan bahwa klan Sang kita pasti akan mati dalam beberapa dekade karena di generasi ayahku tidak ada orang jenius yang bisa menyatukan keluarga, dan ketika saatnya tiba itu akan sangat berbahaya setelah kesalahan rusak. Suatu hari kakek bahkan memberitahu saya tentang hal ini, dia mengatakan bahwa dia khawatir tentang krisis ini setelah kematiannya. Sayangnya orang luar melihat kami, keluarga besar, dan glamor, tetapi mereka tidak tahu di balik layar, berapa banyak usaha dan dedikasi yang harus kami, seluruh klan, lakukan. Ibu Tang Zichen meratap. Tang Zichen berkata, "Ibu, saya datang untuk memberi hormat kepada ayah saya pagi ini. Sebenarnya ada sesuatu yang harus saya lakukan." "Ada apa?" "Oh, saya tidak ingin keluarga mengalami krisis besar di masa depan, jadi saya harus keluar dan berjuang untuk hidup saya. Saya harus bisa mempertahankan keluarga sebelum tenggat waktu kakek saya." Honger. "Ibu, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada arwah ayahku di surga. Kamu harus meninggalkan keluarga." "Ya, saya harus memikirkan masa depan keluarga." Tatapan Tang Zichen tegas, dia tidak meninggalkan keluarganya selama lebih dari 10 tahun, kali ini, dia harus memikul tanggung jawab, bahkan jika dia tahu itu tidak mungkin, dia harus berjuang, berharap bisa melangkah ke dalam kehampaan saat krisis keluarga datang. "Honger, bagaimana jika kamu meninggalkan rumah semuanya, begitu banyak anak yang masih membutuhkanmu selain itu tugasmu sekarang adalah memiliki lebih banyak anak, kakekmu juga memberitahumu Ku dengar Sang Chao menikah dengan wanita yang tidak kamu sukai sebelumnya, lihat Sang Chao, seberapa keras dia bekerja." "Oh, Ibu, ketika kakek dan Sang Mo meninggal keluarga kita akan punah jika ada musuh yang kuat, aku masih bisa tinggal di rumah. Lagi pula aku sudah terbiasa berkeliling dunia sejak aku masih kecil, dan cara saya berkultivasi seni bela diri tidak cocok untuk rumah, juga tidak cocok untuk orang kuat untuk membimbing saya. Meskipun di rumah, saya sering mendapatkan kakek panduannya, tapi saya tidak cocok, mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa saya dibesarkan secara berbeda. Jadi, kemana kamu ingin pergi?" Tang Zichen berkata, "Dunia ini sangat besar, saya ingin melihatnya. Tapi tidak peduli seberapa besar dunia ini, orang terkuat hanya kembali ke Void di sebagian besar kerajaan lain, apakah ada yang kembali ke Void Stage 3? Apa yang bisa kamu lihat, kakek buyutmu adalah Returned Void Stage 2, di seluruh dunia, juga termasuk yang terdepan. Ibu, saya pergi ke dunia untuk berjalan-jalan, bukan untuk menemukan yang lebih kuat dan lebih kuat. Saya mengalami, bagi saya, mengalami adalah cara terbaik untuk berkultivasi." Baiklah, tapi kamu juga harus sering pulang." Aku punya begitu banyak istri dan anak di rumah, aku akan kembali setiap beberapa tahun." "Jadi kapan kamu akan berangkat?" "Tidak perlu terburu-buru, setidaknya tunggu sampai setelah pernikahan besar Sang Krach. Sang Krach setidaknya paling berbakat di klan yang sama selain aku, dia akan menikah, aku tidak bisa menyangkal wajah ini. Kalau begitu, bakar dupa untuk ayahmu dan biarkan ayahmu memberkatimu dengan damai." "Oh, bagus." Tang Zichen membakar dupa untuk ayahnya, tetapi sebenarnya tujuan Tang Zichen datang ke sini adalah untuk berbicara dengan ayahnya dan memintanya untuk memberkatinya. Beberapa hari kemudian, Sang Chuo menikah.
Tang Zichen pasti akan membantu, meskipun ada sedikit ketidaknyamanan dengan sang Kustar, tapi setidaknya dia adalah anggota dari klan yang sama, dan di masa depan, sang Kustar akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke kembalinya kekosongan dan menjadi pilar utama keluarga. Selain itu, Kustar Sang telah membela Tang Zichen selama 10 tahun terakhir. Sang Hong, oh, Sang Kustar, selamat. Tang Zichen tersenyum. Sang Hong, aku harus berterima kasih karena tidak menikahiku, kata Sang Krach. Tak bisa bicara. Jika kamu menikah dengan Willow Flower, maka tidak akan ada yang bisa kulakukan hari ini, hahaha. Sang Chuo tertawa keras. Tang Zichen bertanya, kamu benar-benar tidak keberatan Willow Flower memiliki seorang putra? Apa yang ada dalam pikiran, ketika saatnya tiba, putra Willow Flower akan menjadi putraku juga, bukankah lebih baik jika aku memiliki beberapa putra lagi tanpa bayaran? Tidak ada yang perlu dikatakan, kagumi. Tang Zichen tersenyum, Tang Zichen tidak dapat menerima bunga Willow, apalagi penampilan bunga Willow ini masih biasa, kecuali satu hal, jenius. Pada hari pernikahan Sang Chuo, Tang Zichen membantu meresmikan pernikahannya. Alasan mengapa Tang Zichen diminta untuk meresmikan itu juga masalah wajah, karena Tang Zichen adalah yang paling jenius dari generasi ini di klan Sang, yang menjadikan Sang Chuo punya wajah. Larut malam, Tang Zichen menepuk bahu Sang Stubben dan berkata, baiklah, lubangi kamarmu dan pergi, kuharap kamu memiliki putra atau putri yang jenius. Hehe, aku pasti akan memiliki seorang putra yang akan melampaui keluargamu Sang Ji, Sang Hong, kamu harus berhati-hati oh. Kacang. Tang Zichen tertawa dan mengutuk dan pergi. Malam itu, sang keras kepala berusaha sangat keras, dia tidak mempermasalahkan identitas Willow Flower itu hanya untuk memiliki keturunan yang jenius. Tang Zichen juga harus mulai berpikir untuk pergi keluar. Kali ini, Tang Zichen masih hanya membawa Little Fire bersamanya, Little Black punya keluarga, jadi lebih baik tidak mengganggunya. Keesokan harinya, Tang Zichen mengumpulkan seluruh keluarga dan memberitahu semua orang pemikirannya. Liu Yue tertawa, Zichen, apakah kita akan memulai hari-hari berkeliaran bersama lagi? Haha. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan berkeliling dunia kali ini, aku pergi dengan tekanan, jadi aku hanya pergi sendiri. Waktunya sekitar 30 tahun, atau 40 tahun, dan dari tentu saja, saya pasti akan kembali beberapa kali selama waktu itu, seperti selama waktu besar kakek Tai. Semua orang mengerti, lagi pula itu tidak sama sekarang, dan sekarang mereka serius menyeret kaki mereka jika mereka mengikuti Tang Zichen keluar lagi. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen meninggalkan kota kekaisaran dengan Little Fire. Kakak Chen, kemana kita akan pergi? Apa tujuannya? Api kecil bertanya. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu harus kemana, sebenarnya saya akan meninggalkan rumah kali ini untuk satu hal lagi. Apa itu? Ngomong-ngomong, lihat apakah ada berita tentang Mu Qianji, sepertinya dia menghilang dari bumi, aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Kakak Chen, aku percaya bahwa kekasih pada akhirnya akan bertemu satu sama lain. Surat yang ditinggalkan Mu Qianji untukmu dibakar oleh siapapun dari Sekte Naga Ilahi, jika tidak kita akan tahu lebih jelas kemana dia pergi. Jangan bicara tentang hal yang tidak berguna itu. Kerajaan bela diri besar pasti tidak memiliki Mu Qianji, jadi mari kita langsung ke kerajaan lain. Salah satu negara yang berdekatan dengan kerajaan bela diri besar adalah kerajaan berharga besar, lalu mari kita berjalan ke Kekaisaran Agung yang berharga. Bagus. Tang Zichen dan Little Fire melintasi gunung dan danau yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah setengah tahun, mereka akhirnya mencapai perbatasan antara Kerajaan Bela Diri Agung dan Kerajaan Berharga Agung. Karena luas tanah masing-masing kerajaan benar-benar terlalu besar,
Jadi antara masing-masing kerajaan, hanya ada sedikit perjalanan, bahkan jika mereka berada di tingkat Returned Void, kerajaan yang berbeda jarang bepergian satu sama lain, karena jaraknya jauh, tidak ada seorang pun memiliki waktu luang untuk menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk pergi ke tempat lain, dan mereka yang mencapai Returned Void tidak mudah, jadi mereka benar-benar tidak mampu menghabiskan waktu itu. Pertama kali saya melihat ini, saya pikir itu akan menjadi ide yang baik untuk pergi ke tingkat berikutnya. Tang Zichen dan Little Fire telah secara resmi memasuki Kekaisaran Agung yang berharga. Tang Zichen berhenti di sebuah kota, berencana untuk beristirahat di sebuah penginapan selama beberapa hari. Xiao apakah kamu punya buku geografi kerajaan berharga agung? Atau peta? Oh, tamu, ya kamu bukan dari Kekaisaran Dazen, ini adalah kota perbatasan, dan orang-orang dari Kekaisaran Dazen datang ke sini sepanjang waktu. Tang Zichen melihat geografi kerajaan berharga besar. Kerajaan berharga agung sekarang bertanggung jawab atas sebuah faksi yang disebut Gerbang Bulan Emas. Ini tidak mengherankan, jika Kekaisaran Bela Diri Agung direbut oleh Zoroastrian di masa depan, itu juga akan menjadi faksi yang berkuasa. Tang Zichen bertanya kepada Little Tu, apakah Anda memiliki wanita cantik yang sangat terkenal di kerajaan berharga besar? Tamu, kamu tidak datang dari kerajaan Bela Diri Agung secara khusus untuk mencari wanita cantik, kan? Banyak sekali, ada begitu banyak wanita cantik di kota kita, dan rumah kaca kota kita, kartu teratas itu sangat indah. Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, keindahan yang saya tanyakan bukanlah jenis barang yang Anda bicarakan, tetapi momok keindahan yang terkenal di seluruh kekaisaran. Oh, saya tidak tahu tentang itu, tetapi di kota kami ada seorang yang sangat cantik. Oh, pergi saja ke Yaojiabao dan tanyakan, Anda sebaiknya pergi dan melihatnya, mungkin tipe yang Anda suka. Baiklah, Xiao sibuklah, dan cepatlah membawa makanan. Oke Le. Setelah Xiao pergi, Xiao Huo bertanya, Kakak Chen, bukankah kita datang untuk berlatih? Ngomong-ngomong, untuk mencari tahu tentang Mu Qianji, mengapa kamu bertanya tentang kecantikan itu? Tang Zichen tersenyum api kecil. Saya bertanya tentang wanita cantik justru karena saya ingin menemukan Mu Qianji. Pikirkanlah, kita tidak akan dapat menemukannya secara membabi buta, dan Mu Qianji cukup cantik. Jika Mu Qianji adalah di Great Precious Empire, maka kecantikannya, bahkan jika dia tidak dapat menyebar ke seluruh kekaisaran, maka dia pasti sedikit terkenal di suatu daerah kecil. Kakak Chen, jadi itu maksudmu? Haha, Kakak Chen, kamu benar-benar pintar. Aku bahkan tidak berpikir untuk menemukan orang seperti ini. Aku hanya mencoba, mungkin, bahkan tidak mungkin menemukannya seperti ini. Kakak Chen, metodemu ini pasti akan berhasil. Selama Mu Qianji berada di Kekaisaran Agung yang berharga, dengan kecantikannya dia tidak akan sepenuhnya tanpa ketenaran. Kita hanya perlu bertanya-tanya dan pergi kemanapun ada wanita cantik. Bagus. Tapi, Kakak Chen, bagaimana jika kecantikan itu bukan Mu Qianji? Bagaimana dengan apa? Hehe, Kakak Chen, kamu juga belum tua, loh. Tang Zichen berpikir sejenak dan berkata, jika saya bertemu dengan seorang wanita di Kekaisaran Agung yang berharga yang sangat berbakat dan sangat cantik, saya tidak keberatan membawanya bersamaku. Haha. Setelah makan malam, Tang Zichen dan Little Fire pergi ke sebuah tempat bernama Istana Yao di kota ini untuk melihat apakah wanita tercantik di kota itu. Istana Yao mungkin adalah Mu Qianji. Tok-tok. Tang Zichen mengetuk pintu benteng keluarga Yao. Pria apa? Tang Zichen berkata, orang luar yang ingin datang dan tinggal di benteng keluarga Yao selama 2 hari. Sayang sekali, menurutmu benteng keluarga Yaoku adalah anak kucing atau anak anjing?
Tang Zichen menamparnya dan berkata, dengarkan baik-baik, aku terlambat mencapai puncak dan penguasa benteng-benteng keluarga Yaomu hanyalah kenaikan puncak awal kan? Ah, kamu terlambat mencapai puncaknya. Petugas kebersihan itu terkejut. Tang Zichen memasuki aula benteng keluarga Yao. Segera, master benteng-benteng keluarga Yao datang, seorang lelaki tua. Tuan benteng itu melihat Tang Zichen dan sangat kuat, dia terkejut dan masuk dengan panik, salam senior. Tang Zichen berkata, kamu pasti penguasa benteng. Tepat sekali, bolehkah saya bertanya apa yang senior harus minta saran? Hehe, tidak ada yang perlu dikonsultasikan, aku baru saja mendengar ada seorang gadis cantik yang tak tertandingi di benteng keluarga Yao, dan aku ingin datang dan menemuinya. Pria tua itu memandang Tang Zichen, yang memiliki wajah tampan dan terlihat sangat muda, hatinya tergerak dan dia sibuk berkata, tolong senior, tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang meneleponnya segera. Lanjutkan. Sekitar 10 menit kemudian, seorang wanita yang mengenakan kemeja diikat kipas masuk ke aula. Sekilas Tang Zichen tahu bahwa itu bukan Mu Qianji. Itu hanya seorang gadis kecil. Tang Zichen merasa kecewa di dalam. Gadis kecil Yaolan memberi penghormatan kepada senior. Wanita itu memberi hormat sambil menatap Tang Zichen, detak jantungnya semakin cepat, seolah-olah dia menyukainya pada pandangan pertama. Tampaknya terlihat tampan sangat berbeda dibandingkan dengan terlihat frustrasi. Berapa usiamu? Kembali ke senior, nona muda itu berumur 19 tahun, kata Yaolan itu. Tang Zichen mengangguk, 19 tahun dan keterampilan seni bela dirinya telah mencapai tahap akhir dari alam persatuan, dia benar-benar bakat yang bisa dibentuk. Senior terlalu dipuji. Tang Zichen tersenyum sedikit, Tang Zichen melihat Yaolan ini dan memikirkan Qin Nui. Qin Nui juga berusia 19 tahun, seni bela dirinya telah mencapai tahap tengah alam persatuan. Qin Nui masih sedikit kalah dengan Yaolan ini, apalagi kondisi Qin Nui jelas lebih baik daripada Yaolan, lagi pula Qin Nui adalah anak dari keluarga kekaisaran. Tuan benteng keluarga Yao sibuk berkata, senior, kamu sudah bertemu dengan cucuku, bagaimana perasaanmu? Oh, penampilannya memang bagus, begitu juga bakatnya. Lalu, bisakah kamu dipindahkan, senior? Maaf, saya hanya datang untuk memastikan bahwa dia bukan orang yang saya cari, tapi sayangnya tidak. Maaf menyela. Tang Zichen bangkit dan pergi. Orang tua itu sedikit menyesal, dia berpikir bahwa orang kuat ini tiba-tiba datang, dia melihat cucunya orang yang sangat kuat, meniduri cucunya, dia pasti sudah kenyang. Pada saat ini, Yaolan sedang sibuk berkata, senior, karena kamu ada di sini, ini adalah takdir, ini belum terlalu dini hari ini, mengapa kamu tidak beristirahat untuk malam ini, sehingga kastil Yao saya dapat melakukan tugasnya sebagai seorang tuan tanah. Tang Zichen memandang ke langit, sekitar pukul 5 atau 6 sore, matahari terbenam di barat. Yah, kondisi penginapan itu terbatas, jadi aku akan menginap di benteng keluarga Yao untuk bermalam. Awalnya aku bilang aku akan datang untuk tinggal selama beberapa hari, hehe. Terima kasih senior karena merendahkan untuk tinggal di benteng keluarga Yao. Orang tua itu berkata dengan penuh syukur, orang kuat itu datang untuk tinggal di rumahnya, ini mengaguminya. Lansia, tolong ikuti aku. Terima kasih. Tang Zichen diatur untuk tinggal sementara di halaman termewah benteng keluarga Yao. Tang Zichen tidak terkejut, lagi pula, yang terkuat di sini adalah yang paling dihormati, dia berada di tahap akhir kenaikan puncak dan orang terkuat benteng keluarga Yao ini hanya berada di tahap awal kenaikan puncak. Aneh bahwa dia tidak memuja Tang Zichen sebagai seorang bodhisattva. Senior, kamu harus mandi dulu dan mengadakan perjamuan untukmu di malam hari. Kuharap senior tidak akan menolak. Oke, kamu mengaturnya.
Di kamar paling mewah, Tang Zichen mandi dan berganti pakaian bersih. Tentu saja, pakaian itu disediakan oleh Yao Jiabao, dan Tang Zichen yang diganti bahkan lebih bersinar dan tampan. Meskipun Tang Zichen berusia 73 tahun, tetapi tampaknya hanya di antara orang biasa, lebih dari 30 tahun, dibandingkan dengan masa lalu. Si tampan menambahkan beberapa poin kedewasaan. Kastil keluarga menyukai Tang Zichen begitu dia melihatnya. Lagi pula, Tang Zichen terlalu mematikan, muda, tampan dan kuat, hanya kekasih impian wanita manapun. Kakak Chen, jangan terburu-burulah, akan aneh jika begitu mudah menemukan Muqianji. Kita tidak terburu-buru. Saat berlatih dan mencari, kita akan bertemu satu sama lain secara alami saat takdir tiba. Petik 2. Hehe, aku tahu, aku sudah tidak melihatnya selama lebih dari 40 tahun. Sebenarnya citraku tentang Muqianji mulai sedikit buram, mungkin dia benar-benar berbeda dari sebelumnya sekarang. Saat ini, di suatu tempat di benteng keluarga Yao. Lan, senior tadi, bagaimana menurutmu? Kakek, apa maksudmu? Kakek tidak bermaksud apa-apa, hanya bertanya. Kakek, cucu perempuan sama sekali tidak menentangnya, kata Yao Lan itu dengan wajah merah. Oh, anakmu, aku tidak tahu apakah ini hal yang baik atau tidak. Tiba-tiba orang yang kuat dengan bakat seperti itu datang ke istana keluarga Yao kita. Kakek, menurutku dia bukan orang jahat. Yah, kurasa juga tidak. Lan, adakan pesta malam ini, kamu harus bersikap baik, cepat kembali dan berdandan. Bagus. Jika pria kuat ini menyukaimu, maka kastil keluarga Yao kita akan mengubah nasibnya. Apakah dia akan menyukaiku? Yao Lan itu berkata dengan tersipu. Di malam hari, di sebuah aula, benteng keluarga Yao menyiapkan makan malam yang mewah. Tang Zichen telah berkeliaran selama setengah tahun, dan dia sudah lama tidak makan sebanyak ini, jadi dia tidak sopan. Tentu saja, sebagai imbalannya, Tang Zichen menginstruksikan master benteng-benteng keluarga Yao selama makan. Terima kasih, senior. Tuan benteng-benteng keluarga Yao berterima kasih. Oh, tidak perlu sopan. Lan, kalau begitu kamu menemani senior, kakek harus pergi untuk pencerahan yang tenang. Bagus. Tuan benteng itu buru-buru pergi. Tang Zichen telah menginstruksikan dia bahwa dia harus memukul besi selagi panas dan dia harus mencerahkan dirinya sendiri dengan tenang juga. Terlepas dari menghibur Don Zichen. Untungnya, Tang Zichen tidak keberatan sedikit pun. Tang Zichen berdiri dan berkata, baiklah, saya juga penuh dengan anggur dan makanan, terima kasih atas keramahan Anda, saya akan kembali ke kamar saya dulu. Aku akan mengantarmu pergi, kata Yao Lan. Tidak perlu, aku bisa menemukannya. Baiklah kalau begitu. Yao Lan tampak sedikit bingung karena Tang Zichen tampaknya tidak tertarik padanya. Tang Zichen kembali ke kamarnya, hampir siap untuk tidur. Tok-tok, seseorang mengetuk pintu. Masuk. Seorang wanita masuk. Ini kamu, Yao Lan. Senior, aku membawakanmu beberapa makanan ringan buah. Oh. Tang Zichen tersenyum, yang makan camilan buah di tengah malam, melihat bagaimana Yao Lan masih ingin berhubungan dengan Tang Zichen lagi. Tentu saja tujuannya jelas, dia ingin melihat apakah dia benar ditakdirkan untuk menjadi wanita Tang Zichen. Yao Lan, apakah kamu punya yang lain? Senior, aku. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Senior, apa pendapatmu tentang wanita kecil itu? Tidak buruk, cukup cantik, dan bukan bakat buruk. Lalu apakah senior menyukainya? Bagaimana aku mengatakan ini? Ya, sejujurnya putriku seumuran denganmu, jadi aku bisa menjadi ayahmu. Itu bukan intinya. Aku pergi, bahkan bukan itu intinya. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa. Senior, biarkan senior tinggal malam ini, bersama dengan Tang Zichen lagi, karena Tang Zichen telah mengatakan bahwa dia akan pergi besok pagi.
Tang Zichen tertegun. Yaolan melihat bahwa Tang Zichen tidak menolak dan dengan wajah merah dan berani, dia perlahan berjalan menuju Tang Zichen, menggigit bibirnya dengan ringan, sangat gugup. Tang Zichen tidak menghentikannya. Tang Zichen hidup sampai usia ini, tidak ada pemikiran ke bawah. Jika ada hadiah di pintu, Tang Zichen tidak akan dengan munafik mengatakan tidak dan seterusnya. Tang Zichen melihat Yaolan berjalan ke arahnya, tubuhnya gemetar karena gugup. Tang Zichen tersenyum, memeluk Yaolan, dan memasuki tenda. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tang Zichen membuka matanya, masih ada seorang wanita yang terbaring di pelukannya. Tang Zichen melihat ke tempat tidur, masih ada sedikit kemerahan, sepertinya Yaolan masih merupakan tubuh yang sempurna. Tang Zichen hanya menghela nafas. "Senior, apakah senior melayani dengan baik tadi malam?" bisik Yaolan. Sebenarnya dia tidak tidur sepanjang malam karena dia khawatir Tang Zichen akan mengubah sikapnya terhadapnya keesokan harinya. Tang Zichen mengangguk, "Baiklah, terima kasih." Tang Zichen bangkit dan mengenakan pakaiannya, bersiap untuk pergi. "Senior." Yaolan duduk di tempat tidur dan menatap Tang Zichen dengan tatapan membara. "Ada lagi?" tanya Don Zimmer. "Aku." Yaolan tertekan, dia telah menawarkan dirinya sendiri, tetapi dia sebenarnya bertanya apakah ada hal lain, apakah dia hanya tidur dengan sia-sia. "Senior, apakah kamu akan pergi?" "Ya, terima kasih atas keramahan Anda, dan saya akan melanjutkan perjalanan saya." "Senior, apakah tidak apa-apa jika aku membiarkan senior menemanimu?" "Tidak, oke, nak, jangan pikirkan itu, latih saja seni bela diri di rumah, dan selagi aku masih di sini, aku akan mengajarimu sebagai imbalan atas pengabdianmu tadi malam." "Oh." Yaolan tampak seperti depresi, dia menawarkan segalanya, tetapi sebagai gantinya dia mendapat panduan. Sayangnya, dunia yang kuat itu benar-benar tidak terbaca. Sebenarnya, Tang Zichen juga merasa sedikit bersalah di dalam. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya bagi seorang gadis berusia 19 tahun. Jika sebelumnya, Tang Zichen pasti akan bertanggung jawab, tetapi sekarang Tang Zichen merasakan kesenjangan generasi dengan gadis-gadis muda ini. Putrinya setua dia, terlalu memalukan untuk membawanya kembali. Meskipun bakat Yaolan ini masih bagus dan mungkin untuk mencapai penyelesaian puncak atau bahkan penyelesaian besar di masa depan, jika dia membawanya kembali, bukan ide buruk bagi keluarganya untuk memiliki orang kuat lain di level ini. Namun, Tang Zichen masih tidak bisa menarik muka. Sesampainya di halaman, Tang Zichen menghabiskan 1 jam dengan benar mengajar Yaolan. Yaolan tampaknya bekerja keras, berusaha tampil di jam terakhir untuk mencoba dan membuat Tang Zichen berubah pikiran tentangnya. Sayangnya, 1 jam berlalu dengan cepat dan meskipun penampilannya memang membuat Tang Zichen merasa bahwa dia, memang, bakat yang bisa dibentuk itu gagal mengubah hasil dari ketidaksukaan Tang Zichen padanya. Yaolan, itu saja, sampai jumpa lagi. Senior. Mata Yaolan merah saat dia melihat Tang Zichen. Ada lagi. Tidak apa-apa. Yaolan menahan tangis. Semakin Tang Zichen melihatnya seperti ini, semakin dia merasa bersalah. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa tidur di ranjang orang lain di masa depan. Tang Zichen tidak lagi peduli padanya dan terbang. Yaolan kecewa saat dia melihat Tang Zichen terbang menjauh, meneteskan air mata dan berkata pada dirinya sendiri, "Senior, aku sangat menyukaimu, aku bersedia membiarkanku menjadi gadismu, kenapa?" Meskipun Tang Zichen terbang menjauh, namun tetap memperhatikan Yaolan yang ada di belakangnya. Mendengar kata-kata itu dari Yaolan, Tang Zichen berhenti. "Api kecil, apakah aku terlalu jauh?" "Menteri, sejujurnya Anda telah hidup selama lebih dari 70 tahun, dan mungkin dalam pikiran Anda itu tidak lebih dari sekadar tidur-tiduran, karena Anda sudah memiliki begitu banyak wanita, itu bukan masalah besar."
Tapi di mata seorang gadis berusia 19 tahun yang mengirimnya pertama kali kepada Anda dan Anda adalah pria pertamanya, dia memberikan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah Anda berikan. Yah, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Lagi pula anak ini, dan Ken Nui bahkan bisa berteman, wajah lamaku tidak mudah dilepaskan. Saudara Menteri, apa masalahnya? Di Great Martial Empire, istri bisa menjadi cucu perempuan, ada banyak dari mereka. Saya pikir, mengapa kita tidak membawa Yaolan pergi, anggap saja sebagai mengambil putri baptis dan menambahkan orang yang kuat di masa depan untuk keluargamu, apa yang salah dengan itu? Baiklah, aku akan bertanya padanya apakah dia mau ikut denganku. Bagus. Tang Zichen terbang ke bawah. Senior, Yaolan sangat senang melihat Tang Zichen pergi dan mengulang. Tang Zichen berkata, Yaolan, izinkan saya mengingatkan Anda terlebih dahulu, saya bukan dari kerajaan berharga besar, saya dari kerajaan bela diri besar, dan keluarga kerajaan bela diri besar saat ini adalah keluarga saya. Jika Anda bersedia, aku bisa membawamu pergi, jadilah putri baptisku atau selir, kamu pilih. Aku bersedia, bahkan jika itu perempuan, kata Yaolan tanpa memikirkannya. Saat ini, penguasa benteng keluarga Yao sedang sibuk kehabisan tenaga. Senior, jangan jadi putri baptis Tang Zichen tampak malu. Tang Zichen merasa sangat tidak tahu malu, dia sudah memiliki 10 istri dan masih mencari putri baptis. Tentu saja orang-orang di sini tidak tahu bahwa putri baptis memiliki arti lain dan berpikir bahwa itu benar-benar seorang putri baptis. Senior, biarkan cucuku menjadi selirmu. Aku pernah ke Kekaisaran bela diri besar, itu sangat bagus. Belum lagi kamu dari keluarga kerajaan, bisa menjadi selirmu juga merupakan berkah bagi kastil keluarga Yaoku. Oh, baiklah kalau begitu, kata Tang Zichen tanpa daya. Yaolan terharu sampai menangis. Baiklah, Barbara, kamu akan menjadi anggota keluargaku mulai sekarang. Ngomong-ngomong, aku Sang Hong, dari Kekaisaran Bela Diri Agung, Klan Sang. Sang Hong. Senior, apakah Anda Sang Hong? Tuan Benteng keluarga Yao berkata dengan agak tidak percaya. Ya. Wow, aku tidak menyangka kamu menjadi Sang Hong, kami sangat beruntung. Apa? Kamu juga kenal aku? Senior, kota kita berada di perbatasan dengan Great Martial Empire. Sering ada orang dari Great Martial Empire yang datang ke sini, dan ada beberapa orang kuat di antara mereka. Namamu yang hebat, aku pernah mendengarnya dari mereka yang kuat. Orang-orang, mereka mengatakan bahwa Kekaisaran Bela Diri Besar, keluarga kekaisaran saat ini, memiliki 2 junior paling jenius. Mereka adalah Sang Hong dan Sang Chong, terutama Sang Hong. Masa depan benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka senior Anda itu Sang Hong. Oh. Tang Zichen tertawa, saya tidak menyangka dia masih memiliki ketenaran itu telah menyebar ke luar negeri. Namun, itu tidak mengherankan, lagi pula, tidak banyak orang di seluruh dunia yang mencapai tahap akhir kenaikan puncak pada usia 60, jadi apa yang mengejutkan tentang ketenaran yang menyebar ke luar negeri? Sama seperti kerajaan mana, untuk misalnya, memiliki seseorang yang sangat kuat atau sangat berbakat, Tang Zichen telah mendengarnya sama banyaknya. Misalnya, di kerajaan berharga besar ada seorang jenius yang sebanding dengan Tang Zichen, bernama Wei Ting, yang juga mencapai puncak akhir puncaknya di usia 60-an. Tang Zichen mendengar tentang orang ini sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, dan jika dia memiliki kesempatan, Tang Zichen masih ingin bertemu dengan kejeniusan yang sebanding dengan dirinya ini. Tuan dari benteng keluarga Yao, menatap Tang Zichen dengan mata penuh kekaguman. Ini adalah seorang jenius yang bisa setara dengan Wei Ting dari Kekaisaran Agung yang berharga, tidak pernah berpikir bahwa cucunya akan mendapat kehormatan menjadi selirnya. Tang Zichen Yao Jiabao sedang sarapan.
Karena Tang Zichen telah memutuskan untuk mengambil Yaolan sebagai selirnya, dia hanya tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Lagi pula, dia telah melakukan perjalanan selama setengah tahun sebelumnya dan benar-benar perlu istirahat. Suamiku, cuci kakimu. Pada malam hari, Yaolan mengambilkan air pencuci kaki untuk Tang Zichen. Tang Zichen masih sedikit malu, jangan panggil aku suami dulu, meskipun aku berjanji akan membiarkanmu menjadi selirku, tapi bagaimanapun juga, belum ada upacara formal. Yaolan berkata, kakek, selir tidak memenuhi syarat untuk mengadakan upacara pernikahan, hanya istri yang memilikinya. Ya, nah. Juga, selir tidak memenuhi syarat untuk memanggilmu suami, aku hanya tidak memiliki keberanian untuk memanggilmu seperti itu sekarang, kuharap kamu tidak keberatan. Seorang selir bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyebut kata, suami, jadi apa namanya? Berkah. Aku akan pergi. Kakek, biarkan Lan membasuh kakimu. Tang Zichen dilayani oleh Yaolan untuk membasuh kakinya. Tang Zichen dalam hati berkata, hanya masalah waktu, hidup hanya beberapa ratus tahun, mengapa hidup sangat terbatas. Orang lain memiliki 20 atau 30 istri, tetapi saya hanya punya 10, dan sekarang saya sedang mencari satu selir lagi, jadi tidak terlalu banyak bertanya. Hati Tang Zichen berhenti memikirkan hal ini setelah dia memikirkannya. Seorang selir, bagaimanapun, bahkan tidak memenuhi syarat untuk melewati ambang pintu, begitu pula pernikahannya, bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai suami, statusnya bahkan tidak sebanding dengan statusnya, seorang istri, tidak apa-apa. Malam itu Tang Zichen memeluk selirnya, merasa menjadi selir manusia sungguh menyedihkan. Apakah kamu menyesalinya? Aku tidak menyesalinya, kakek N, aku senang. Di masa depan, saat tidak ada orang di sekitar, panggil aku suamimu. Tapi aku khawatir jika aku terbiasa menelepon dan tidak bisa mengubahnya, aku akan bersikap kasar jika melihat istrimu nanti. Sesuaikan dirimu kalau begitu. Kasim, apa yang membawamu ke Great Precious Empire? Kudengar kamu mengatakan sedang mencari seseorang. Ya, mencari seseorang yang sudah lama menghilang, dia sangat cantik, itu sebabnya aku bertanya kemana-mana apakah ada wanita cantik, hanya untuk melihat apakah aku bisa menemukannya. Oh, tidak heran, jadi kamu akan membawaku bersamamu mulai sekarang. Oh, ngomong-ngomong, mencari seseorang, tujuan utamaku adalah untuk melatih dan memperkuat kekuatanku. Aku mungkin akan pergi ke beberapa tempat berbahaya nanti, membawamu bersamaku mungkin bukan hal yang baik, jadi mari kita bicarakan. Petik 2. Oh, juga, kakek N adalah orang yang kuat, aku hanya lemah. Tidak begitu, itu hanya untuk kebaikanmu sendiri. Ketika aku kembali ke Great Martial Empire di masa depan, aku secara alami akan datang menjemputmu. Tentu saja, kamu juga bisa pergi ke Great Martial Empire sendiri. Sebuah tempat bernama Green Rose Villa, orang-orangku akan mengatur untukmu. Tidak perlu, aku akan menunggumu di rumah saja. Oh, mari kita bicarakan itu, mungkin mengajakmu ikut. Setelah tinggal di benteng keluarga Yao selama beberapa hari, Tang Zichen hampir beristirahat dan meninggalkan benteng keluarga Yao. Adapun Yaolan, Tang Zichen berulang kali memutuskan bahwa lebih baik tidak membawanya bersamanya di jalan, sehingga dia bisa menunggu di benteng keluarga Yao dan akan datang menjemputnya saat berikutnya Tang Zichen kembali ke rumah. Kakak Chen, di mana kita akan menemukan wanita cantik sekarang? Tanya Little Fire. Aku agak tidak ingin mencarinya, aku hanya takut situasi lain seperti Yaolan akan memaksaku melakukan apa. Kakak Chen, jika kita tidak mencarinya, bagaimana kita bisa menemukan Mu Qianji? Aku yakin Mu Qianji tidak berada di Kekaisaran Agung yang berharga. Mengapa?
Jika dia berada di Great Precious Empire, tidak ada alasan mengapa dia tidak akan kembali kepadaku. Setelah hampir 40 tahun aku tidak percaya dia tidak dapat menemukan waktu. Jadi, dia pasti tidak berada di Great Precious Empire. Tampaknya masuk akal, maka menurutmu, dia juga tidak bisa berada di kerajaan lain. Di dunia ini, total hanya ada 6 kerajaan, dan lebih dari 40 tahun, bahkan jika dia berada di kerajaan terjauh, akan cukup waktu untuk kembali untuk menemukanmu. Aku tidak mengerti, aku khawatir dia sudah terbunuh. Mungkin juga dia kehilangan ingatannya. Kalau begitu mari kita cari lebih banyak. Sekarang kita juga mencari wanita cantik yang sangat terkenal, biasanya tidak di tempat kecil, karena dengan kecantikan Mu Qianji tidak mungkin dia hanya terkenal di area kecil. Tang Zichen langsung pergi ke ibu kota kekaisaran kerajaan berharga agung. Pembengkakan di perut. Yang bertanggung jawab, apakah Anda tahu siapa kecantikan nomor 1 dari kerajaan berharga agung? Tang Zichen bertanya. Tamu ini, aku tidak tahu siapa kecantikan pertama karena kita semua memiliki estetika yang berbeda, tapi aku tahu siapa 2 wanita cantik yang paling dikenal di Grand Precious Empire. 2 wanita cantik, beritahu aku. Hehe, kamu bertanya pada orang yang tepat tentang itu. Si cantik pertama, Wen Xia, dan si cantik kedua, Yin Hua. Tang Zichen bertanya, apakah ada wanita cantik bernama Mu Qianji? Aku tidak tahu tentang itu, aku hanya tahu bahwa 2 wanita cantik dari kerajaan berharga agung yang telah membuat semua orang terkuat mengenali mereka adalah Wen Xia dan Yin Hua. Oh, berapa umur mereka? Tang Zichen bertanya lagi. Wen Xia berusia 50-an, dan Yin Hua berusia 40-an. Selain itu, kedua wanita cantik ini masih sangat berbakat bahwa Wen Xia usianya sekitar 53, dia sudah dalam tahap awal kenaikan puncak, bakatnya luar biasa. Yin Hua itu, 46, sudah menjadi Grandmaster, dan juga akan melangkah ke puncak kenaikan. Tang Zichen tertawa, Tang Zichen berusia 55 tahun sebelum melangkah ke leluhur, jadi sepertinya Wen Xia ini memang orang yang cukup kuat. Hanya saja Tang Zichen tidak tertarik, karena dia dapat memastikan bahwa baik Wen Xia maupun Yin Hua bukanlah Mu Qianji. Mu Qianji seumuran dengan Tang Zichen dan berusia lebih dari 70 tahun. Tang Zichen semakin merasa bahwa kemungkinan untuk menemukan Mu Qianji sangatlah kecil. Pada saat ini, pemilik penginapan berkata, tamu Anda datang ke ibu kota, Anda tidak datang untuk Wen Xia, bukan? Tidak, tamu, jika kamu tertarik, kamu bisa mencobanya. Coba apa? Tang Zichen adalah pria yang agak murung. Tuan Agung Wen Xia sedang mencari pendamping untuk Suan Sun Wen Xia-nya, persyaratan usia antara 50 dan 80, saya pikir Anda cukup tampan, sebaiknya mencobanya. Tidak tertarik, Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata. Penjaga toko itu tertawa dan berkata, itu benar, lagi pula, sia-sia bagimu untuk mencobanya. Mengapa kamu mengatakan itu? Bagaimana kamu tahu bahwa meskipun aku mencoba itu akan sia-sia? Tang Zichen mengerutkan kening pada penjaga toko. Haha, tamu, jangan marah, aku tidak bermaksud begitu, maksudku adalah, bagaimanapun, Wen Xia diakui sebagai salah satu dari 2 wanita tercantik di kerajaan berharga besar, dan ayahnya adalah salah satunya. Raja-raja kerajaan berharga agung, orang kuat dari tahap pertama kembali ke Void, di mana orang biasa bisa cocok, orang yang mereka cari tentu saja kondisinya juga sangat tinggi. Selain itu, ada banyak orang yang ingin menikahi Wen Xia, bahkan Gao Mingyi telah berpartisipasi, yang lain tentu saja tidak memiliki kesempatan. Gao Mingyi. Tang Zichen agak familiar, sepertinya dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tidak mungkin, kamu bahkan tidak mengenal Gao Mingyi, apakah kamu tahu Wei Ting itu?
Waiting aku tahu, Great Precious Empire, para jenius yang melangkah ke puncak akhir Dengfeng pada usia 60 tahun. Haha, itu benar, di kerajaan berharga besar kita ada 3 orang yang telah melangkah ke puncak kenaikan akhir pada usia 60. Yang pertama, Waiting, melangkah ke puncak akhir kenaikan pada usia 62. Yang kedua, Guobai, melangkah ke puncak kenaikan akhir pada usia 66. Dan yang ketiga, Gao Mingyi, melangkah ke puncak akhir kenaikan pada usia 69. Ketiganya, saat ini, adalah 3 jenius terkuat di kekaisaran besar berharga kita. Petik 2. Oh, kalau dipikir-pikir, tidak heran itu familiar. Itulah mengapa tidak ada gunanya bahkan jika Anda pergi untuk berpartisipasi, selama Gao Mingyi ada di sana, tidak mungkin bagi siapapun untuk mendapatkan Wen Xia, seorang yang sangat cantik. Kecuali Waiting atau Guobai juga berpartisipasi, kata penjaga toko itu. Tang Zichen mendengus, apakah kamu yakin? Ya, tapi aku dengar ada jenius serupa di Great Martial Empire, namanya Sang Hong. Jika Sang Hong datang untuk berpartisipasi, dia mungkin bisa bersaing dengan Gao Mingyi. Yang lain, yah, bahkan tidak pikirkan tentang itu. Tang Zichen tersenyum, bahkan kamu tahu tentang Sang Hong. Itu benar, aku setidaknya membuka toko di ibu kota kekaisaran, dengan begitu banyak orang datang dan pergi ke utara dan selatan, berita apa yang tidak ku ketahui, beberapa orang kuat yang makan di penginapanku, selama mereka menyebut Wei Ting, Guobai, dan Gao Mingyi, mereka secara alami akan menyebutkan bahwa Sang Hong dari Great Martial Empire. Saya mendengar bahwa Sang Hong, pada usia 63 tahun, melangkah ke tahap puncak akhir. Tes itu hanya sedikit lebih buruk daripada Waiting, kata penjaga toko dengan mata penuh kekaguman. Tang Zichen tersenyum tanpa berkata-kata, berpikir bahwa dia telah meninggalkan kerajaan bela diri agung begitu jauh tanpa ada berita tentang kerajaan bela diri agung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan mendengar ketenarannya sendiri. Sayangnya, penjaga toko ini tidak mengetahui bahwa orang di depannya adalah Sang Hong. Tang Zichen bertanya, jika saya ingin berpartisipasi dalam kontes pemilihan suami Wen Xia, kemana saya harus pergi? Langsung ke istana kerajaan Wanyang untuk mendaftar. Lalu kamu bisa pergi ke seleksi ketika waktunya tiba. Jika kamu benar-benar ingin pergi dan bersenang-senang, maka cepatlah karena batas waktu pendaftarannya hari ini. Oh, saya tahu. Xiaoer membawakan makanan dan Tang Zichen mulai makan. Api kecil muncul dari pelukan Tang Zichen. Kakak Chen, kamu benar-benar ingin hadir? Wen Xia dan Yin Hua itu, jelas mereka bukan Mu Qianji. Tang Zichen berkata, saya akan hadir, tujuannya bukan untuk Wen Xia itu, saya hanya pergi untuk Gao Mingyi itu. Gao Mingyi itu, yang juga berusia 60-an dan telah melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, sama denganku di Grand Precious Empire. Aku ingin bertemu dengannya sebentar. Tapi bagaimana jika kamu kalah? Hahaha, jika kamu kalah maka biarlah. Lagi pula, lawan seperti ini pada level yang sama sulit ditemukan di seluruh dunia. Itu sebabnya aku keluar untuk berlatih, bukan? Tapi bagaimana jika kamu menang? Menang. Saya memiliki istri yang kuat, saya tidak dirugikan. Lagi pula itu bukan kerugian, kakekmu akan tetap bahagia jika dia tahu bahwa kamu bisa menikahi wanita jenius seperti itu. Pada awalnya, kakekmu bahkan ingin kamu menikahi wanita yang sudah menikah itu, bahwa Liu Hua jauh lebih buruk dibandingkan dengan Wen Xia. Baiklah, bukan itu tujuannya. Tujuan utamaku adalah bertemu dengan Gao Mingyi itu sebentar. Setelah Tang Zichen makan, dia langsung lari ke Wen Yang Wangfu. Grandmaster Wen Xia, bernama Wen Yang, adalah orang kuat dari tahap pertama Returning Void, tetapi, sudah berusia 190 tahun, dia hanya memiliki sekitar 10 tahun untuk hidup.
Karena Wen Yang putra cucu dan bakatnya tidak terlalu menonjol, yang terkuat hanya mencapai kesempurnaan besar Deng Feng dan gagal melangkah ke kekosongan yang kembali. Untungnya, cucu suannya, Wen Xia, memberinya harapan untuk melangkah ke Void yang dikembalikan di masa mendatang. Namun, semakin jenius, semakin bangga mereka, dan semakin cantik mereka. Jadi Wen Xia sangat cerdas dan pada usia 53 tahun, dia masih belum memiliki seorang pria dalam pandangannya. Bahkan jika itu adalah Gao Mingyi, dia tidak bisa memandangnya. Gao Mingyi pernah mengejarnya sebelumnya, tapi dia menolaknya, bukan karena bakat Gao Mingyi tidak bagus. Nyatanya Gao Mingyi berusia 69 tahun untuk mencapai puncak akhir, bakat ini tidak ada orang lain. Namun, Wen Xia benar-benar tidak bisa menyukai penampilan Gao Mingyi. Setiap kali mandi, Wen Xia mengagumi tubuhnya yang sempurna di cermin. Dia merasa, jika dia tidak menemukan pria yang bisa melihat melewatinya, dia sangat menyesal untuk tubuh ini. Dia lebih suka tidak memiliki laki-laki, daripada membiarkan pria jelek mengotori tubuhnya yang begitu seksi. Tentu saja, meskipun Wen Xia narsis, dia memang memiliki modal narsis. Saat ini, di istana kerajaan Wen Yang. Nona, masa pendaftaran akan segera ditutup, dan sejauh ini sudah ribuan orang yang mendaftar. Nona, Gao Mingyi telah mendaftar. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu menolaknya sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan berkulit tebal. Namun, kali ini, itu dipegang untukmu oleh Master Kekaisaran. Anda harus memilih satu, dan tidak ada keraguan bahwa pada akhirnya, Gao Mingyi pasti akan menonjol. Pada kenyataannya, dia sudah menonjol. Pada saat itu, Anda harus menikah dengannya. Seorang wanita cantik, menghela nafas, sepertinya ini adalah takdir. Saya ditakdirkan untuk menikah dengan pria jelek. Tidak peduli berapa kali saya menolak Gao Mingyi sebelumnya, saya tidak menyangka pada akhirnya, saya masih harus melakukannya, jatuh ke tangannya. Aku memiliki tubuh yang sempurna, pikiran memiliki pria jelek menyentuhku membuatku merinding. Nona, kenapa kamu tidak lari dari pernikahan? Aku tidak bisa melarikan diri, kakekku tidak punya banyak waktu tersisa, aku tidak bisa begitu tidak tahu berterima kasih, hanya saja aku pasrah pada nasibku. Di mana di dunia ini bisa ada orang yang begitu sempurna, yang tampan dan berbakat pada saat yang sama? Tidak ada satupun. Wen Xia menghela nafas dalam depresi, dalam hati sudah merencanakan, biarkan Gao Mingyi merusaknya. Tang Zichen datang ke meja pendaftaran. Halo, apakah ada pendaftaran lagi? Aku tidak percaya kamu terlambat, tapi pendaftarannya 3 bulan, tapi kamu baik untuk terburu-buru, kami akan menutup pendaftaran. Oh, aku tidak bisa menahannya, aku baru saja mendengar beritanya, yang itu, daftar. Ngomong-ngomong, siapa namanya? Tang Zichen memikirkannya, tetapi dia lebih suka tidak memberikan nama. Sang Hong, lagi pula, nama Sang Hong memiliki peringkat tertentu di antara eselon atas dari Kekaisaran Agung yang berharga. Tang Zichen berkata, saya Tang Zichen, 73 tahun ini. Baiklah, sudah terdaftar, silakan datang ke sini besok pagi untuk tingkat pertama. Percobaan, begitu cepat. Tidak secepat itu. Sudah 3 bulan, dan orang pertama yang mendaftar sudah bosan menunggu. Bagus. Tang Zichen kembali ke penginapan. Saat ini, dia berada di sebuah mansion. Tuan muda, Anda telah menunggu begitu lama, dan akhirnya akan dimulai besok. Wen Xia adalah milikku. Seorang pria berkata, pria ini berusia sekitar 76 tahun, dia adalah Gao Mingyi dari Kekaisaran Agung yang berharga, salah satu dari 3 jenius paling terkenal. Dia berusia 69 tahun ketika dia melangkah ke tahap akhir kenaikan puncak, sekarang sudah 7 tahun, dalam 7 tahun ini, dia telah memahami keadaan pikiran yang sempurna dari kenaikan puncak 5 kali. Haha, itu pasti. Sebelumnya Wen Xia menolak pengejaranmu, tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi wanitamu.
Gao Mingyi berkata, wanita ini, saya telah mengejarnya dengan keras selama 20 tahun sebelumnya. Bakat saya sudah terkenal sejak saya berusia 20 tahun, tetapi dia tidak melihat bakat saya, dan dia terus membuang saya karena terlalu jelek. Apakah dia berpikir bahwa dia benar-benar dapat menemukan seseorang yang tampan dan memiliki bakat yang sama denganku? Konyol, tidak ada satupun di dunia ini, dan bahkan jika ada itu bukan gilirannya. Itu benar, hanya ada beberapa orang jenius setingkatmu di dunia ini, sungguh konyol bahwa dia membidik begitu tinggi. Baiklah, jangan bicara tentang dia, tidak peduli betapa dia tidak menyukaiku, bagaimanapun, dia akan segera menjadi wanitaku. Aku akan menidurinya, melampiaskan sebagian dari pengabdianku padanya selama 20 tahun terakhir ini, dan tunjukkan padanya bagaimana orang jelek membuatnya bahagia. Hahaha. Hehe, selamat kecil sebelumnya untuk tuan muda. Keesokan harinya, Tang Zichen tiba di Wenyang Wangfu. Sekilas, wow, banyak sekali orang, setidaknya ribuan orang. Tampaknya sangat tidak mudah bagi Tang Zichen untuk bertarung dengan Gao Mingyi, sedangkan untuk Wen Xia, seorang wanita cantik, Tang Zichen benar-benar tidak mengambil hati. Jika dia menang, tergantung suasana hatinya. Jika dia masuk suasana hati yang baik, tidak masalah. Jika dia menikah lagi, jika suasana hatinya sedang buruk, maka dia akan pergi begitu saja. Pengurus istana Wenyang berkata kepada semua orang yang telah mendaftar, semuanya Anda telah menunggu selama beberapa bulan, dan hari ini pemilihan laut akhirnya akan dimulai. Saya akan memberitahu Anda aturan tentang bagaimana kompetisi akan dilakukan, dan saya tidak akan berbicara tentang usia antara 50 dan 80 tahun. Pertama-tama, kompetisi seleksi suami guru Kabupaten Wenxia akan dipilih berdasarkan skor akhir. Siapapun dengan skor akhir 400 poin atau lebih akan diizinkan untuk dipilih oleh Lord Wenxia. Jadi, semua orang akan memiliki kesempatan, bukan hanya yang terkuat. Mendengar ini, semua orang berteriak kegirangan, sebelum semua orang mengatakan bahwa yang terakhir pasti Gao Mingyi, tetapi mereka tidak menyangka itu akan sesuai dengan skor, dan mereka yang memiliki skor 400 poin, semuanya wajah mereka bisa dipilih oleh Master Kabupaten Wenxia, jadi bukan hanya Gao Mingyi yang bisa dipilih. Saat ini, di tengah kerumunan, seorang pria sangat kesal. Dia adalah Gao Mingyi. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan memilih siapapun yang lebih kuat pada akhirnya. Kepala pelayan berkata, jadi, bagaimana semua orang mendapatkan skor mereka? Semua orang mendengarkan. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Skor akan diperoleh dengan cara sebagai berikut. Pertama, skor penampilan, skor total 30 kedua, skor usia, skor total 30 ketiga, kelahiran, skor total 50 keempat, kemampuan harmoni, skor total 30. Pada titik ini, satu orang bertanya, apa itu kemampuan harmoni? Hei, jika kita memilih seorang suami untuk sang putri, tentu kita harus mempertimbangkan kondisi fisik pihak lain juga. Jika kita memilih yang impoten secara seksual untuk sang putri, menurutmu tidak apa-apa. Jadi kapasitas untuk keharmonisan, tentu saja, berarti keharmonisan antara suami dan istri. Bersambung.